Halo teman-teman Flow Film yang baik hatinya dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Flow Film kembali dengan sebuah film tentang seorang hacker. Yang dulu dia sempat bekerja dengan pemerintah namun merasa kurang cocok, akhirnya dia keluar dan bekerja sendiri. Yang akhirnya dia pun harus kembali bekerja di kantor pemerintahan tersebut. Nah, bagaimanakah kisah lengkap si orang hacker ini? Nah, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film terlihat seorang hacker yang luar biasa tengah berada di kediamannya yang penuh dengan perangkat teknologi. Pria ini bernama Drew. Saat Drew sedang asik-asiknya bersama si komputer, tiba-tiba sahabatnya yang bernama Eric menelepon dan mengatakan para petugas dari pemerintah yaitu petugas CIA sudah mengetahui tempat persembunyian Drew dan mereka sedang menuju ke sana. Drew pun segera bergegas, mengemasi dan membawa barang-barang yang paling penting. Sesaat sebelum para petugas itu tiba dan masuk ke rumahnya, Drew langsung pergi melalui jalur pelarian yang memang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Lengkap dengan sebuah motor trail yang telah ia pasang kecerdasan tersendiri. Namun para petugas itu melihat Drew yang telah kabur dan mereka semua pun langsung mengejarnya. Drew berhasil mengalahkan beberapa kendaraan pemerintah tersebut melalui alat-alat yang terhubung dengan kecerdasan yang terdapat di motor trailnya itu. Namun beberapa kendaraan itu tidak bisa ia retas karena merupakan kendaraan militer dari buatan Rusia. Sehingga Drew pun terkepung dan tertangkap lalu dibawa ke kantor pusat. Di kantor pusat terlihat seorang pria tua bernama Holden yang merupakan kepala dari anggota bagian teknologi negara. Dan seorang bawahan Holden yang tampak sangat tidak menyukai Drew yang bernama Connelly. Si Holden menjelaskan kepada Drew bahwa seseorang telah membuat kota Chicago mati lampu dan telah kehilangan 200.000 tenaga listrik. Seseorang telah meretas arus listrik mereka melalui dunia maya. Drew sempat tidak percaya ada orang yang bisa melakukan hal hebat seperti itu tanpa adanya kunci enkripsi. Ternyata pemerintah telah kehilangan kunci enkripsi tersebut dan meminta Drew untuk membuat kunci enkripsi yang lain. Namun Drew mengatakan kunci enkripsi tidak bisa dibuat. Pemerintah tahu Drew punya barang ilegal bernama backdoor yang bila disatukan dengan kunci enkripsi, maka pembangkit listrik bisa kembali ke tangan pemerintah. Mereka pun memberi pilihan kepada Drew, apakah dia mau dipenjara atau membantu pemerintah mengambil hak mereka kembali, yaitu kunci enkripsi. Kita beralih ke tempat lain. Di suatu bus terlihat 3 orang dengan sebuah laptop yang tengah melakukan sesuatu. Pria yang duduk dengan laptopnya ini dijuluki Tips. Tips inilah hacker yang mempunyai enkripsi dan telah mematikan listrik di Chicago. Sedangkan wanita yang di belakang Tips merupakan asistennya yang bernama Jennifer. Lalu pria yang berdiri ini adalah seorang makelar atau orang yang menghubungkan Tips dengan bos yang sesungguhnya. Bos ini adalah orang yang akan membeli kunci enkripsi dari Tips yang akan digunakan untuk senjata perang. Singkat cerita, seluruh listrik di Chicago telah kembali menyala seperti semula. Di sini Drew mendapat pujian, namun Drew mengatakan ini bukan karenanya atau karena timnya Holden. Drew tidak bisa mengambil alih peretasan itu tanpa adanya kunci enkripsi. Dengan kata lain, si hacker lah atau si Tips lah yang melakukan itu semua. Akhirnya Holden membentuk tim yang dipimpin oleh Connelly agar bisa mengambil kembali kunci enkripsi itu. Di sini sangat terlihat bahwa Connelly sangat meremehkan Drew. Drew pun akhirnya setuju untuk menjadi bagian tim yang dipimpin oleh Connelly. Namun dengan syarat Drew ingin mencari orang-orangnya sendiri atau agen-agen yang melengkapi kekurangan tim itu. Singkat cerita, Drew telah memilih 3 orang untuk menjadi bagian dari timnya. Karena mereka bukan dari pemerintahan, Holden dan Connelly pun meremehkan orang-orang itu. Dan Drew telah memilih 3 orang yang akan dia percayai dalam tim ini. Yang pertama ada Fisher yang sangat temperamental yang ingin menyelesaikan sesuatu hanya dengan kekerasan. Yang kedua ada Gloria, anggota wanita satu-satunya. Dan terakhir ada Dimitri yang bisa berbagai bahasa, yang juga pernah menjadi rekan dari Fisher. Fisher yang melihat Dimitri juga ada di sana lalu mengungkit masa lalu mereka, di mana dulu Dimitri pernah meninggalkan Fisher begitu saja dalam sebuah misi. Drew lalu mendatangi 3 rekan barunya itu, lalu menjelaskan siapa dia dan memperlihatkan sedikit skill dalam meretas data seseorang. 3 rekan Drew tersebut tampak sangat takjub dengan keahlian yang dimilikinya. Singkat cerita, berangkatlah mereka berlima untuk tugas pertama.
Semuanya diberikan senjata, sedangkan Drew tidak diperbolehkan menggunakan senjata karena bagi Connelly dan Holden, Drew adalah orang yang culun. Not for geeks, it's for Asians, okay? Tibalah mereka di sebuah klub malam, tempat salah satu bawahan Tips yang sedang mengerjakan sesuatu di dalam klub itu. Drew ingin masuk ke dalam klub lalu mencuri SD card dari bawahan Tips itu, namun Connelly bersikeras bahwa ia punya cara yang jauh lebih baik daripada si culun Drew, katanya. Lalu masuklah Connelly ke dalam klub, ia memesan minuman dan duduk di samping si target. Connelly membayar minumannya itu dengan menaruh dompetnya yang terlihat sangat tebal. Lalu Connelly pun beranjak dari tempat duduknya. Si target yang penasaran dengan isi dari dompet yang tebal ini, lalu meninggalkan tempat duduknya. Saat itulah Connelly langsung mencomot SD card yang berada di laptop si target. Tapi sial, Connelly ketahuan lalu ditangkap oleh teman-teman dari orang itu. Lewat alat yang ada di telinganya, Connelly memberitahukan teman-teman bahwa ia sudah tertangkap. Si Fisher yang di pikirannya hanya ada kekerasan dan perkelahian langsung masuk ke dalam klub dan menghajar orang-orang itu. Sedangkan Dimitri masih dengan sikap buruknya seperti biasa langsung tancap gas meninggalkan Connelly dan Fisher yang sebenarnya mereka baru saja bisa keluar dari klub. Untung Gloria bertindak cepat dengan mengambil alih setir mobil dan menjemput Connelly dan Fisher. Di tempat lain, si Jennifer memberikan handphone kepada Tips. Ternyata ada telepon dari anggotanya yang SD card-nya diambil oleh Drew dan kawan-kawan barusan. Kembali ke Drew dan kawan-kawan yang tengah beristirahat di kantor Holden. Saat Gloria mendatangi Drew yang sedang merenung di lantai atas, Drew terlihat salting dan menceritakan kepada Gloria bahwa beberapa tahun yang lalu ia pernah mendekati Gloria. Drew sudah menjelaskan bagaimana ciri-cirinya dahulu beserta momen-momen yang pernah mereka lewati, tapi bagi Gloria, ia sama sekali tidak ingat. Sementara di klub, ternyata setelah Drew dan kawan-kawan mencuri SD card itu, Tips memerintahkan si Jennifer untuk menghabisi anggotanya tersebut. Misi selanjutnya, Drew dan kawan-kawan sudah berada di suatu tempat, yaitu tempat nongkrong orang-orang elit. Mereka menargetkan si Maklar yang juga sudah Drew lacak tempat si Maklar ini sering nongkrong di mana. Lalu tibalah si Maklar di tempat pengintaian. Gloria mendatangi si Maklar dan berpura-pura untuk merayunya. Namun si Maklar malah terlihat lebih tertarik kepada Fisher yang sedang menyamar sebagai seorang barista. Saat si Fisher ditugaskan untuk meminta nomor handphone dari si Maklar, tiba-tiba si Maklar ini langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian si Dimitri mencoba menggoda si Maklar itu karena tadi ia tidak tertarik kepada Gloria. Namun saat Dimitri beraksi, si Maklar ini sama sekali tidak peduli kepada Dimitri. Ternyata si Maklar ini jauh lebih cerdas daripada yang mereka kira. Sekarang saatnya Drew dan kawan-kawan mengikuti Maklar yang pergi ke arah kereta bawah tanah. Namun mereka harus kalah cepat dengan pintu kereta api yang telah tertutup. Akhirnya Drew dan kawan-kawan kehilangan jejak si Maklar itu. Nah, sementara di kantornya, Holden telah ditembak oleh seseorang. Untunglah penembak itu meleset dan hanya mengenai tangan Holden saja. Setelah tiba di kantor, Connelly dengan santainya mengatakan kepada Drew dan ketiga krunya itu bahwa sekarang ia sudah memiliki tim yang baru, atau dengan kata lain, Fisher, Gloria, dan Dimitri sudah tidak lagi dibutuhkan. Yang tentu saja membuat mereka bertiga sangat marah kepada Drew yang merasa sudah dipermainkan. Kemudian Connelly dengan tim barunya dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap datang untuk memburu si Maklar yang terdeteksi berada di sebuah gedung bekas. Setelah tiba di dalam gedung, Connelly dan tim barunya mencari si Maklar hingga ke sudut-sudut bangunan, namun tidak ada siapapun. Dan yang aneh, tiba-tiba ada seekor keledai dengan membawa kantung di punggungnya. Connelly kemudian memeriksa apa isi dari kantung tersebut. Ternyata sudah ada mayat si Maklar di dalam sana. Holden segera memerintahkan Connelly dan timnya untuk segera pergi dari sana. Dan benar, satu persatu anggota dari Connelly dihabisi, hingga Connelly pun harus tewas di tangan si asisten Tips. Holden dan semua anggotanya pun termasuk Drew terdiam atas kejadian itu. Malamnya, Tips tengah berbisnis kepada orang yang akan membeli kunci enkripsi itu. Ia bernama Olak, dan Olak inilah diam-diam telah menghabisi si Maklar. Dan ternyata Tips pun dijebak untuk bekerja secara gratis bagi Olak. Dan si asistennya Tips ini pun sudah menjadi asisten si Olak karena telah dibayar 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan Tips. Sementara di kantor Holden, mereka mendapat data orang yang akan membeli kunci enkripsi itu, yaitu si Olak tadi. Here we go. Tips pun memulai rencana pertamanya, mematikan semua listrik di kota itu. Sebelum semuanya hancur, Holden pun gencar ingin melacak si Olak.
Disinilah kecerdasan Drew kembali membuat orang-orang takjub. Ia berhasil melacak keberadaan Tips yang tentu saja pasti ada Olak di sana. Holden memerintahkan Drew untuk segera menuju tempat Tips bersama si Olak. Drew pun menolak dan hanya ingin menjalani misi bersama krunya sendiri. Kemudian Drew mendatangi Fisher, Gloria, dan Dimitri. Drew meminta maaf dan mengajak teman-temannya untuk menjalankan misi atas dasar kemanusiaan. Dan akhirnya Fisher, Gloria, dan Dimitri pun setuju untuk ikut dalam misi kali ini. Singkat cerita, berangkatlah Drew dan kawan-kawan menggunakan mobil kesayangan Dimitri. Dimitri mengatakan kepada Fisher bahwa ia punya hadiah untuk Fisher di dalam bagasinya. Namun Fisher menolak dan mengatakan bahwa hadiah itu akan dia ambil setelah misi selesai. Lalu tibalah mereka di bagian belakang markas Olak. Fisher menyiapkan sebuah sniper untuk menghabisi dua orang yang sedang berjaga di bagian belakang markas itu. Drew mengatakan bahwa lewat data yang ia lihat, Fisher adalah penembak yang buruk. Sebagai gantinya, Gloria lah yang akan melakukan itu. Lalu, setelah melumpuhkan dua penjaga dari belakang, mereka pun berhasil masuk ke markas. Kemudian mereka berpencar, di mana Fisher dan Dimitri ke basement, sementara Drew dan Gloria ke lantai atas. Drew berhasil menguasai ruang kendali di suatu ruangan, namun ia tetap harus mengambil kunci utamanya, yaitu kunci enkripsi yang ada pada si Tips. Sementara itu, Fisher dan Dimitri yang sudah memakai seragam lawan menyusuri sepanjang basement yang tak terlihat siapapun. Terlihat di ruang kantin dan dapur seperti ruangan itu baru saja ditinggalkan orang-orang. Tiba-tiba saat lampu menyala di suatu ruangan yang gelap, terlihat banyak sekali anggota musuh yang sepertinya akan mengadakan kejutan ulang tahun seseorang yang bernama Igor. Saat mereka semua sama-sama terkejut, Fisher dengan cepat menembaki mereka semua dengan senapannya. Setelah semuanya dipastikan tewas, kemudian masuk seseorang yang dialah Igor itu. Si Igor ini kemudian lari dan disinilah Fisher memang penembak yang payah. Igor yang tepat berlari di depannya itu tak dapat dia kenai satupun dari peluru pistolnya. Igor pun berhasil lolos dan menyalakan alarm penyerangan. Saat semua penjaga berpencar karena alarm itu, si Tips ditinggalkan sendiri di ruang kendali. Tips menyalakan pengaktifan kegagalan gas yang akan meledakkan kota dan akan terjadi 12 menit lagi. Setelah itu Tips kabur sambil membawa kunci enkripsinya. Di luar sana, Tips bertemu dengan Drew. Drew mengatakan kepada Tips untuk sadar bahwa mereka bukanlah penjahat melainkan hanya seorang hacker. Lalu Drew meminta Tips untuk memberikan kunci enkripsi tersebut. Tentu saja Tips menolak dan malah mengeluarkan sebuah pisau. Drew pun terpaksa menembak tangan Tips sehingga kunci enkripsi itu terjatuh. Sementara itu Tips kabur dari tempat itu. Drew pun harus menerima fakta bahwa kunci enkripsinya telah rusak akibat terjatuh barusan. Tidak ada pilihan lain, Drew pun harus ke ruang kendali untuk mematikan ledakan gas itu secara manual. Yang bahkan itu sendiri sangat berakibat fatal bila terjadi kesalahan. Akibatnya, Holden pun melarang Drew dan meminta Drew untuk pulang. Tapi bagi Drew, menyelamatkan nyawa manusia adalah hal yang paling penting. Igor telah bertemu dengan si Olak dan melapor sudah ada penyusup. Kemudian terjadilah baku tembak antara Fisher dan Dimitri dengan anak-anak buah Olak. Sementara itu, Drew dan Gloria telah tiba di ruang kendali. Drew cukup bingung dengan ruang kendali yang menggunakan teknologi lama tersebut. Drew mulai memutuskan beberapa kabel dan mengatur ulang kendali lewat komputer. Terlihat wanita si asisten Olak itu pergi untuk menghalangi Drew. Di sini si Gloria lah yang akan menghadapinya. Si Gloria yang melihat Jennifer tidak membawa pistol, lalu mereka pun bertarung dengan tangan kosong dengan si Jennifer yang baru saja potong rambut itu. Kembali ke Fisher yang tengah terciduk oleh salah satu anggota Olak. Namun Dimitri datang dengan mobil kesayangan, lalu dengan sebuah bazooka menembak anak buah Olak tersebut. Nah, bazooka itulah hadiah dari Dimitri untuk si Fisher. Tiba-tiba datanglah tank yang di dalamnya juga ada si Olak.
Fisher mengambil bazooka itu dari si Dimitri dan mengatakan bahwa ialah yang akan menghancurkan tank itu. Dan lagi-lagi si Fisher, tank yang sebesar itu di depan matanya pun meleset dan malah menghancurkan mobil kesayangan Dimitri. Okay, that went a little wide. You destroyed. Dengan segera, Fisher dan Dimitri kabur dari tempat itu. Sementara Drew dan Gloria masih sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Nah, Dimitri menghadang tank itu dan ia berperan sebagai umpan. Dan entahlah teman-teman, si pembawa tank itu juga tidak dapat mengenai Dimitri satu peluru pun. Padahal jaraknya hanya beberapa meter saja. Dirasa umpan berhasil, Fisher langsung lompat ke atas tank lalu melumpuhkan supir tank tersebut. Dan melempar sebuah granat yang mana si Olak tengah berada di dalam sana. Lalu 10 seconds to bomb. Gloria pun berhasil mengalahkan si Jennifer. Sementara Drew juga berhasil menggagalkan ledakan gas yang akan meratakan kota. We did it. It worked. Nah teman-teman, plot film berakhir sudah film The Truth Awaits yang menceritakan seorang hacker yang selalu diremehkan, yaitu si Drew. Di mana pada akhirnya si Drew inilah yang menyelamatkan kota dari kehancuran. Dan tentu saja adanya kepercayaan dan kerjasama dari para krunya. Dari sini saya plot film mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam Flow Film. So when's my first